الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة طيبة من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ أيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. بسند المتصل إلى الإمام الحافظ المحدث السيد محمد بن علوي أباس الملكي الحسني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأنواره وأسراره في الدارين آمين. ومن فضائل هذه الأمة المحمدية, di antara keutamaan dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini di antaranya satu di antara 1000 keutamaan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annaha ma'muratun bi talabil afiyati wad du'a bi salamatil badani wa tamamis shihhah, bahwasanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diperintahkan untuk berdoa, memohon kepada Allah afiyah, keafiatan, dan berdoa agar diberikan kesehatan badan jasmani, wa tamamas shihhah, dan kesempurnaan sehat, ya, sehat jasmani dan rohani. Wala syakka anna hadza ghayatu ma yatamannahu al-insan wa yashtahihi, dan tidak diragukan bahwa ini adalah tujuan akhir dari apa yang memang diinginkan oleh manusia itu dan yang mereka sukai. Akhir gayah itu adalah akhir daripada apa yang kita angan-angankan. Tidak ada artinya keberhasilan memperoleh sebuah cita-cita, suatu cita-cita, kalau di saat kita meraih cita-cita kita itu kita dalam keadaan sakit. Kita dalam keadaan sakit, ya, atau dalam keadaan jauh daripada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya orang kafir, semua dunianya diberikan dia oleh Allah. Semuanya dunianya, harta, jabatan, kekayaan, semuanya diberikan dia. Tetapi semuanya itu tidak ada artinya karena tidak ada afiyah dalam dirinya. Afiyah itu bisa kita maknakan keimanan, ketakwaan, ya, menjadi orang muslim yang baik, yang yakin kepada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Itu namanya afiyah. Jadi afiyah adalah kesehatan rohani kita,
dan kesehatan badan kita dan kesempurnaan kesehatan dua, yaitu ruh dan badan itu sendiri. Wa bihadza saratil 'adatu 'ibadatan wa inqalaba al-ma'luf ila ma'ruf wal amrul mahbub ila an-nafsi mustaha 'adatan wal matlubu tabi'atan huwa al-amrul mahbubul matlubu ila Allah subhanahu wa ta'ala wal matlubu syari'atan wa fi hadza ghayatul 'inayah wa bi hadzal ummatil muhammadiyah. جاء في الحديث عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سل ربك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. ثم أتاه في اليوم الثاني فقال يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ فقال له مثل ذلك. ثم أتاه في اليوم الثالث فقال له مثل ذلك. قال فإذا أعطيت العافية في الدنيا وأعطيتها في الآخرة فقد أفلحت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أعطيت العافية في الدنيا وأعطيتها في الآخرة فقد أفلحت. Makna daripada hadis ini, ya, datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, ayyud du'ai afdal? Wahai Rasulullah, doa apa yang paling afdal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjawab pertanyaan sahabatnya, sal rabbakal afiyata wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Sal maknanya utlub, ud'u rabbak, mintalah kepada Allah, mohonlah kepada Allah, kepada Rabbmu al-afiyah dan mu'afah di dunia dan di akhirat. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Ini doa dihafal, diamalkan, ya, setiap selesai salat itu diamalkan. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannati wan najata minan nar ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, itu diamalkan. Mintalah kepada Allah afiyah itu. Kemudian mu'afah. Mu'afah yaitu ampunan, mu'afah. Ampunan di dunia dan di akhirat. Itu jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya ketika bertanya, manakah doa yang paling afdal? Kemudian datang lagi dia pada hari yang kedua, bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Apa katanya? Ya Rasulullah, ayyud du'ai afdal? Ya Rasulullah, doa apa yang paling afdal? Faqala lahu misla dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, memberitahukan kepadanya doa yang terbaik, ya doa yang seperti yang saya sampaikan kemarin. Sal rabbaka al-afiyata wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Mintalah kepada Rabbmu al-afiyah. Al-afiyah itu adalah kesehatan jasmani dan rohani. Menyeluruh dia, menyeluruh. Ya. Kesehatan jasmani dan rohani. Tidak hanya jasmani saja, tetapi kesehatan ruh terutama.
Karena ruh ini berkaitan dengan hati. Banyak orang yang kelihatannya gemuk, tapi hatinya kurus. Iya. Banyak orang yang kelihatan wajahnya ceria, tetapi otaknya sedang memikirkan problem-problem hidupnya. Berarti dia tidak afiah. Afiah itu adalah sehat luar dan dalam. Sehat luar dan dalam. Dan begitu juga di hari yang ketiga, datang lagi orang ini, bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Rasulullah pun menjawab dengan jawaban yang sama. Kemudian beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa iza u'tital 'afiyata fid dunya wa u'titaha fil akhirati faqad aflahta." Jika kau diberikan afiah di dunia dan afiah juga diberikan di akhirat, maka sungguh kau termasuk orang-orang yang beruntung. Faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Orang yang dimasukkan ke dalam surga, dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, atau diselamatkan dia dari azab api neraka, dimasukkan ke dalam surga bighairi hisab, mereka ini adalah orang-orang yang faz, orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung dia. Ya, mendapatkan keberuntungan. Nah, itulah harapan kita. Afiah di dunia itu adalah ya keselamatan hidup kita di dunia. Baik itu kesehatan, ya, kita aktif melaksanakan ibadah, kebaikan, aktif kita berdakwah, aktif kita belajar, aktif kita berjuang, aktif kita belajar mengajar sesuai dengan profesi kita masing-masing. Dan hati kita juga terjaga. Terjaga apanya? Niatnya yang baik. Kalau berjuang, niat kita baik. Kalau belajar, niat kita yang baik. Kalau kita beribadah, niat kita yang ikhlas, yang yakin, istiqamah dalam melaksanakan tugas kita. Nah, ini afiah. Afiah di dunia. Dan afiah di akhirat itu adalah banyak. Nanti Allah berikan kita naungan di padang mahsyar sehingga kita tidak kepanasan. Begitu juga di saat kita melewati sirat, kita berjalan dengan kecepatan kisap misalnya, tanpa kita menyentuh sedikit pun sirat itu namanya afiah. Di saat kita ditimbang amal kita ditimbang, kita diberikan kemudahan. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghafiri kita, kemudian memberikan kita syafaat. Itu juga afiah namanya. Afiah di akhirat. Kemudian pintu surga terbuka lebar untuk kita masukinya. Itu afiah. Tanpa ada kesulitan sedikit pun di saat kita menghadapi kesulitan hari kiamat itu. Inilah yang kita harus banyak minta, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang dua ini sudah kita raih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqad aflahta, kau sudah termasuk orang-orang yang beruntung. Kemudian Sayyidina Al-Alim Allamah Sayyid Muhammad bin Alawi Abbas Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu taala menjelaskan, wa ma'na al-afiyati an taslama min al-asqam wal balaya. Engkau selamat daripada penyakit-penyakit dan bala, wabah. Ya, seperti corona ini kan wabah, penyakit keras. Kalau kita selamat daripada penyakit ini, ya termasuk kita orang yang afiah, diberikan afiah. Wa hiya shihhatu, kita mendapatkan kesehatan yang sempurna dan jauh daripada penyakit. Wa huwa shihhatu wadiddul marad, ya, lawanan daripada sakit adalah sehat. Itu afiah. Wal mu'afah
Sedangkan mu'afah, kata beliau, ayyu'afiyakallahu minan nasi wa yu'afihim minka. Allah Subhanahu wa ta'ala yu'afiyaka ayyu'afiyakallahu minan nas wa yu'afihim minka. Allah menjagamu dari orang, dan orang juga ya tidak terganggu dengan dirimu. Artinya kita tidak ada dosa dengan orang lain. Kita tidak ada problem dengan orang lain. Kita tidak mau memfitnah orang, orang juga tidak memfitnah kita. Itu namanya mu'afah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan lisan kita, tangan kita itu untuk mencederai orang. Sebagaimana di dalam hadis arba'in disebutkan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Inilah namanya mu'afah itu. Allah jadikan kita sebagai muslim sejati. Muslim sejati itu adalah muslim yang tidak mengganggu atau yang tidak terganggu orang lain dengan tangannya dan lisannya. Tangannya dipergunakan untuk kebaikan, bukan untuk mengganggu orang. Lisannya digunakan untuk memberikan orang kebahagiaan, bukan menebarkan kebencian. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang hijrah. Muhajir, orang-orang yang hijrah. Orang yang hijrah dari apa? Yang hijrah daripada dosa. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Yaitu orang yang muhajir itu adalah orang yang menjauhkan dirinya daripada dosa, daripada larangan Allah. Dia berpindah. Dikala dia berada di tempat yang dimana akan jatuh kepada dosa, maka dia berpindah kepada kebaikan. Ini mu'afah. Mu'afah namanya, ya. Apa maksudnya mu'afah itu juga? Ayyu'afiyakallahu minan nas wa yu'afihim minka. Ayyugnika anhum wa yugnihim anka. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekayaan ya untukmu sehingga kau tidak butuh kepada orang lain. Dan orang lain juga tidak butuh kepadamu. Ya. Wa yasrifu azahum anka wa azaka anhum. Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan gangguan mereka terhadapmu dan gangguanmu terhadap mereka. Kalau kita dijaga oleh Allah, kita tidak akan diganggu oleh orang lain. Karena ada proteks, ya. Ada apa? Ada hijab, ada penjagaan, sehingga kita tidak diganggu oleh orang lain. Dan kita juga tidak mengganggu orang lain. Ya. Kita tidak mengganggu orang lain. Wakila hiya mufa'alatun minal afwi wa huwa ya'fu 'anil nas wa ya'fu anhu. Ada yang mengatakan mu'afat itu adalah timbangan mufa'alah, yaitu saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Ya, tidak saling memusuhi, ya, tapi saling memaafkan. Wal afu ismun min asma'illahi ta'ala, dan al-afu itu adalah nama daripada nama Allah. Sebagaimana doa kita, Allahumma innaka afu, Allahumma innaka afun, itu nama Allah itu, afun itu. Allahumma innaka afun, ya Allah sesungguhnya engkau adalah maha pengampun. Allahumma innaka afun, afun itu telah satu di antara nama Allah. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, engkau maha pengampun, maha mulia, maka ampunilah aku. Wahai yang maha mulia, wahai yang maha pengampun. Fa'fu anna ya karim. Wal afu ismun min asma'illahi ta'ala. Afu itu adalah nama di antara nama Allah. Wa huwa fa'ulun minal afwi, timbangannya fa'ul daripada al-afwi.
wa huwa at-tajawuz 'aniz zambi wa tarkul 'iqabi 'alaih, yaitu at-tajawuz 'aniz zambi. Ada dosa kita tetapi tidak dihiraukan oleh Allah, malah dihapus, malah dihilangkan daripada catatan dosa itu. Kita menemukan catatan amal kita bersih daripada dosa, itu namanya afu. Dan siksa yang seharusnya kita dapatkan karena dosa kita di dunia ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan rahmatnya, dimasukkan ke surga. Itulah namanya apa? Al-afu. Maka perbanyak doa apa nih? Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Waqad qama Abu Bakr radhiyallahu taala anhu 'ala al-minbari summa baka. Pernah diceritakan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu naik ke mimbar tempat khutbah itu. Bukan mimbar tempat imam, ini namanya mihrab, ya. Mihrab namanya kalau tempat imam itu. Kalau mimbar tempat khutbah. Bukan video ini namanya video, bukan mimbar. Walaupun ditempati khutbah misalnya kan. Nah, seperti yang di Masjidil Mahad Darul Hadis itu. Itu baru namanya mimbar. Ada tangganya naik menghadap ke depan. Itu seperti mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Pernah Sayyidina Abu Bakar naik di mimbarnya Rasulullah. Summa baka. Tiba-tiba beliau menangis. Faqala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama awalin 'ala al-mimbar summa baka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahun pertama atau pertama-tama beliau naik di mimbar ini, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Ini beliau menceritakan sahabat-sahabat beliau. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallallahu al-'afwa wal 'afiyah. Fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal yaqini khairan min al-'afiyah." Mintalah kalian kepada Allah, mohonlah kalian kepada Allah al-'afwa wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Minta yang dua itu atau yang tiga. Ini yang dua. Disebut dua di sini. Tapi boleh ditambah, tiga juga boleh. Sallallahu al-afwa wal afiyah. Mintalah kepada Allah itu ampunan itu, wal afiyah dan kesehatan. Fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal yaqini khairan minal afiyati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang tidak diberikan setelah yakin itu lebih baik daripada afiyah. Tidak ada pemberian Allah yang lebih baik setelah yakin. Ya, yakin nanti iman maksudnya. Setelah iman ini selain daripada apa? Afiyah itu. Itu yang nomor dua setelah keimanan kita itu. Allah jadikan kita menjadi orang yang beriman. Allah jadikan kita sebagai seorang yang muslim. Kita lahir dalam keadaan beriman. Kemudian istiqamah dalam keimanan. Itu adalah nikmat yang pertama. Nikmat yang pertama. Barulah yang kedua adalah nikmat apa? Nikmat afiyah tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis di saat menyampaikan ya sabda beliau meminta apa istilahnya itu, menyuruh, memerintahkan para sahabatnya agar mereka memperbanyak doa itu, sallallahu al-afwa wal afiyah, ya, fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal yaqini khairan minal afiyah. Mintalah kalian kepada Allah ampunan itu dan kesehatan itu, karena tidak ada nikmat yang Allah berikan yang lebih baik ya daripada afiyah dari apa setelah diberikannya nikmat apa? Nikmat yakin. Saya kira demikian adik-adik sekalian, dan ini sudah cukup ya. Mudah-mudahan apa yang kita baca dari kitab Sayyid Muhammad Alawi Al-Bas Al-Maliki rahimallahu taala ini
Bisa kita baca, bisa kita telaah, bisa kita pahami, kemudian bisa kita amalkan. Itu intinya kita bisa amalkan ya. Itu intinya kita bisa amalkan. Niatkan ketika Anda mengamalkan setiap hadis Rasulullah SAW itu, niatkan sebagai cinta kita kepada, bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Insyaallah dengan itu kita akan mendapatkan keberkahan dalam hidup di dunia maupun di akhirat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita membaca doa pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'alna bima 'allamtana الذي ينفعنا ربي فكنا وفك أهلنا وقربت لنا في ديننا معاني القدر أنسى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضيك ووفي الكرم ارزقي كل حلال دائما وأخلنا أتقياء علماء نزل بالخير ونفى كل شر ربنا أصلح كل شؤون وأكرم الرضا منك العيون واقضي أنا ربنا كل الديون أنا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنان أشر لي وأنا ذات الوطن وفازا